Salam pemirsa, senang rasanya kita berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ini adalah ajakan untuk kita. Biarlah kita selalu memandang kepada Kristus. Biarlah kita selalu melihat akan karakter Kristus, teladan Kristus yang Dia mau berikan dalam kehidupan kita. Di sini juga ditawarkan kepada kita jika kita hancur oleh karena dosa. Biarlah kita datang kepada Tuhan dan mau bertobat, dan kita mau berubah setiap harinya. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Penolong Ilahi. Ayat intinya terdapat dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kuasa Kristus terdapat dalam segala penyembuhan Kristus, dan hanya oleh mengambil bagian dari kasih, oleh iman, dapatlah kita menjadi alat bagi pekerjaannya. Jika kita lalai menggabungkan diri dalam hubungan ilahi dengan Kristus, aliran tenaga yang memberi hidup tidak dapat mengalir dengan limpahnya dari kita kepada orang banyak. Ada tempat-tempat di mana juru selamat sendiri tidak dapat melakukan banyak perbuatan ajaib karena sifat kurang percaya di pihak mereka. Demikianlah sekarang sifat kurang percaya memisahkan sidang dari penolong ilahinya. Pegangannya pada kenyataan abadi adalah lemah. Oleh kurang imannya, Allah dikecewakan dan kehilangan kemuliaannya kembali di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, jika kita lalai menggabungkan diri dalam hubungan ilahi dengan Kristus, aliran tenaga yang memberi hidup tidak dapat mengalir dengan limpahnya dari kita kepada orang banyak. Bagaimana kita mau bertumbuh? Bagaimana kita mau hidup yang baik lagi? Bagaimana kita mau berjalan bersama dengan Tuhan? Kuasa kasih terdapat di dalam segala penyembuhan Kristus, dan hanya oleh mengambil bagian dari kasih oleh iman. Jika kita tidak mengambil atau menggabungkan diri kita dengan ilahi, apa yang harus kita bagikan di dunia ini? Sedangkan kita mau membagikan pekabaran, sedangkan kita mau membagikan Injil, membawa damai, tetapi kita jauh, kita tidak selalu bergantung kepada Tuhan kita. Kita tidak mau menggabungkan diri kita dengan Kristus. Maka cahaya yang ada di dalam kita itu sangat terbatas, tidak limpah. Tetapi jika kita mau sepenuhnya datang kepada Tuhan, mau menggabungkan diri kita bahwa kita siap Tuhan, bahwa saya siap Tuhan, apapun yang akan saya lakukan, izinkanlah saya untuk melakukannya itu. Saya dapat mempertanggungjawabkan itu, sehingga kita bisa bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama oleh karena iman yang sudah berikan kepada kita, kekuatan, dan biarlah kita selalu tolong menolong. Tadi ayat kita katakan bahwa bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Inilah pelajaran kita. Apa yang akan kita perbuat di dunia ini? Apa yang akan kita lakukan untuk Tuhan kita? Apa yang harus kita pilih untuk kita melakukan? Kasih dan iman itu ada pada kita. Kasih dan iman dapat membuat kita hidup bersama dengan Kristus. Ada tempat-tempat di mana juru selamat sendiri tidak dapat melakukan banyak perbuatan ajaib karena sifat kurang percaya di pihak mereka. Sekarang sifat kurang percaya memisahkan sidang dari penolong ilahinya. Saat Kristus datang, mau menunjukkan, memberikan kita kasihnya, memberikan kita contoh, teladannya. Tetapi kita tidak mau menerima itu. Karena kita selalu kurang percaya kepada Tuhan. Oh, dia manusia, dia bukan Tuhan. Bila mana kita mau percaya bahwa inilah anak Kristus, inilah Tuhan kita. Tadi dikatakan bahwa dari yang kurang percaya memisahkan sidang dari penolong ilahi.
pegangannya pada kenyataan abadi adalah lemah. Oleh kurang imannya, Allah dikecewakan dan kehilangan kemuliaannya. Ya. Kita kurang percaya, kita kurang yakin bahwa Dia adalah Tuhan kita, maka kita akan kehilangan harapan. Kita akan kehilangan kemuliaannya. Dengan melakukan pekerjaan Kristus, jemaat itu mendapat janji hadiratnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, katanya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Memikul kuknya merupakan salah satu syarat untuk menerima kuasanya. Hidup jemaat justru bergantung pada kesetiaannya dalam memenuhi perintah Tuhan. Malaikat pekerjaan ini sudah pasti mengundang kelemahan dan kebusukan rohani. Di tempat di mana tidak ada pekerjaan yang giat bagi orang lain, kasih pun berkurang dan iman bertambah suram. Kristus berniat agar pekerjanya menjadi pendidik jemaat dalam pekerjaan Injil. Mereka harus mengerjakan kepada orang banyak bagaimana caranya mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tetapi inikah pekerjaan yang sedang dilakukan oleh mereka? Sayang benar, betapa banyaknya orang sedang bekerja keras mengipas, hendak menghidupkan sisa-sisa api hayat dalam jemaat yang sudah hampir mati. Alangkah banyaknya jemaat dijaga laksana anak domba yang sakit oleh mereka yang seharusnya mencari domba yang hilang. Dan sepanjang masa berjuta-juta orang tanpa Kristus sedang binasa. Dengan pekerjaan Kristus, jemaat ini mendapat janji hadirat. Jangan kita tunggu janjinya dulu baru kita melakukan pekerjaan. Tetapi biar kita melakukan pekerjaan itu sebelum janji itu datang. Maka kita seperti itu. Maka kita mau berjalan 2 mil walaupun kita disuruh jalan 1 mil. Seringkali kita tidak mau melakukan yang 2 mil ini karena kita sudah diberitahu bahwa kita harus berjalan 1 mil saja. Nah, tadi dikatakan bahwa pekerjaan Kristus, jangan kita melihat orang di sekitar kita. Pekerjaan Kristus, jangan kita melihat dengan situasi yang akan menjatuhkan kita. Tetapi bagaimana kita mau melakukan pekerjaan itu. Bahwa pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita, inilah waktunya. Walaupun sangat berat yang kita akan jalani, tetapi janji Kristus akan ada. Untuk itu biar kita selalu berjalan, ya, karena janji Kristus itu ada. Jika kita tidak mau berjalan, kita mau bagikan Injil, kita mau bagikan pekabaran yang tadi sudah saya bacakan, tapi kita tidak menerima pekerjaan itu, kita tidak mau menerima konsekuensinya, maka cahaya atau iman kita pun berkurang. Ya, bagaimana kita mau hidup bersama dengan Kristus? Memikul kuknya merupakan salah satu syarat untuk menerima kuasanya. Artinya apa, saudara-saudara? Terima kuk yang Yesus berikan kepada kita. Karena kuk ini enak, kuk ini ringan. Untuk itu biar kita menerima akan janji Kristus ini. Jangan kita melalaikan pekerjaan Tuhan. Jangan kita melalaikan akan janji Tuhan. Biar kita selalu punya komitmen, punya tujuan yang benar. Jika kita mau berjalan ke satu tempat, maka tujuan kita ke tempat itu. Walaupun banyak tantangan, banyak masalah, tetapi kita terus mau berjalan ke tempat tujuan itu. Ya, sama seperti Kristus. Pekerjaan ini kita tahu tujuannya. Misalnya kita mau tujuan kita. Tujuan saya pergi ke tempat yang Tuhan inginkan untuk membawa damai kepada orang-orang itu. Sampai di tengah jalan, oh banyak tantangan, banyak macet di jalanan, atau banyak masalah. Tetapi jika kita melihat seperti itu, apakah kita mau putar balik? Apakah kita mau terus kembali dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah tahu tujuannya, maka kita akan terus. Walaupun itu sangat membuat kita capek, tetapi bagaimana kita mau pekerjaan ini terus berlanjut. Pekerjaan ini terus ada di dalam kehidupan kita. Karena yang kita lakukan, karena Kristus sudah berikan kuknya kepada kita. Kristus sudah memberikan kita teladan contoh yang baik kembali di dalam kehidupan kita. Kita mau terima itu atau tidak. Jika kita mau melalaikan, maka kita kehilangan akan iman kita.
kita kehilangan akan kemuliaan Tuhan. Di tempat di mana tidak ada pekerjaan yang giat bagi orang lain, kasih pun berkurang dan iman bertambah suram. Kita lihat lampu, kalau alirannya, energinya kurang, dia akan suram. Dia akan suram, tidak menerangi satu ruangan itu. Ada gelap-gelapnya. Nah, begitupun dalam kehidupan kita, dalam iman kita, saudara-saudara. Bagaimana iman kita mau bertumbuh, bagaimana iman kita mau bercahaya lebih dari yang sebelumnya. Ya, kita melakukan itu. Kita terima konsekuensinya. Kita sudah tahu tujuannya. Kita juga sudah tahu konsekuensi yang akan kita hadapi. Jangan kita sudah sampai di tengah jalan, kita putus di situ. Tetapi bagaimana kita sudah sampai di tengah jalan itu, kita mau melanjutkan pekerjaan itu atau tidak. Bahwa mereka harus mengajarkan kepada orang banyak bagaimana caranya mencari dan menyelamatkan yang hilang. Betapa banyak orang sedang bekerja keras mengipas hendak menghidupkan sisa-sisa hayat. Surga berdiri dalam keadaan gusar terhadap kelalaian yang ditunjukkan kepada jiwa-jiwa manusia. Maukah kita mengetahui bagaimana Kristus menghargainya? Bagaimanakah seorang ayah atau ibu akan merasa sekiranya mereka mengetahui bahwa anak mereka yang hilang di tempat dingin dan penuh salju telah dilewati saja dan ditinggalkan untuk binasa oleh mereka yang sebenarnya dapat menyelamatkannya? Bukankah mereka yang sangat merasa sedih, sangat gusar? Bukankah mereka akan menuduh para pembunuh itu dengan amarah yang bernyala-nyala, yang sama hebatnya dengan air mata yang dicucurkan, serta sama hebatnya dengan kasih mereka? Penderitaan setiap orang adalah penderitaan anak Allah. Dan mereka yang tidak mengulurkan tangan untuk menolong sesama makhluk yang sedang binasa membangkitkan amarahnya yang benar itu. Inilah kemarahan anak domba. Renungkan lebih dalam. Apakah saya kekurangan kehadiran Yesus karena saya melalaikan pekerjaan Yesus? Nah, ini tadi katakan kita harus menyelamatkan yang hilang. Seolah-olah anak kita yang hilang, maka kita menyelamatkan anak kita. Begitupun dengan orang yang ada di luar sana, yang terjebak oleh jeratan musuh, jeratan setan. Maka kita mau menolong anak yang hilang itu, anak yang terjerat itu. Kristus sudah memberikan kita kuasa. Kristus sudah memberikan kita hikmat, talenta. Tapi kita salah gunakan itu. Yang tadi di sini juga dikatakan, apakah saya kekurangan kehadiran Yesus karena saya melalaikan pekerjaan Yesus? Ya mungkin saya kekurangan kehadiran Yesus karena saya melalaikan pekerjaan itu. Sedangkan saya sudah berada di dalam kebenaran. Saya sudah berada di dalam lingkungan yang hidup. Tetapi saya melakukan ini tidak seturut dengan kehendak. Yang hilang kita akan menyelamatkan. Begitupun Tuhan. Dia mencari kita, saudara-saudara. Kita umat-umatnya untuk mau menyelamatkan kita. Untuk itu biar kita selalu percaya kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan bahwa inilah aku Tuhan. Pakailah aku, utuslah aku sehingga aku bisa mencari orang yang hilang itu dan mau menyelamatkan. Pekerjaan Kristus yang sangat luar biasa. Bila kita selalu datang kepada Tuhan, wah Tuhanlah penolong kita. Biarlah nasihat firman Tuhan ini membawa kehidupan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.